Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sering dianggap sebagai tanda kemurkaan Allah, Al-Quran mengajarkan bahwa musibah juga bisa dianggap sebagai kasih sayang Rob kepada hambanya. Lantas, bagaimana pandangan Islam terhadap musibah? Di studio telah hadir Ustadz Habib Salim Al-Jufri yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu hikmah di balik musibah yang terjadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah. Pemirsa TVRI Gorontalo, dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Husna, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Nur Hidayah, juga kelompok pengajian Azikro yang semuanya berasal dari Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, hikmah di balik musibah yang terjadi. Makna musibah dalam pandangan Islam itu seperti apa Ustadz? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, serta pemirsa TVRI dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan keafiatan oleh Allah. Ada satu doa dari Nabi itu kalau doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu pengampunan serta afiat. Afiat itu apa? Afiat itu terhindar dari musibah. Jadi kalau kita minta sehat, itu hanya secara khusus. Tapi kalau afiah itu keseluruhan. Kita minta afiah. Afiah itu bisa masuk di situ sehat, bisa masuk di situ tidak ada ujian yang Allah kasih. Itu yang disebut dengan afiah. Maka ini kalau kita lihat dari musibah, musibah itu kan sesuatu yang menimpa. Itu dari artinya. Jadi satu yang menimpa seseorang disebut dengan musibah. Kemudian juga ada namanya imtihan. Imtihan itu namanya ujian. Jadi ini kalau kita bahasakan di bahasa Indonesia semuanya mirip-mirip. Kita kalau dibilang ujian, ya berarti sesuatu yang tidak enak. Kalau kita dibilang mungkin juga musibah, ya sesuatu yang tidak enak. Padahal juga ada ujian yang enak. Ya, musibah juga ada juga yang enak. Kok bisa ada musibah yang enak? Ya cuma memang musibah itu identik dengan sesuatu yang tidak enak. Kalau ujian itu bisa juga yang enak-enak. Contoh, dikasih harta oleh Allah Ta'ala, kemudian dia gunakan untuk maksiat. Menurut dia enak itu. Ya kan? Padahal harta yang Allah kasih itu sebagai ujian. Ya kan? Nggak sadar dia. Dia tidak sadar. Dengan dia gunakan itu, Allah telah berikan dia ujian, tapi dia gagal dalam menjalankan ujian yang Allah berikan. Justru itu, kalau dari maknanya kita sudah tahu sesuatu yang menimpa kita, sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Itu disebut dengan musibah. Sekarang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nanti kata Allah, kami akan berikan kepada kalian sedikit daripada rasa takut, sedikit daripada orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, sedikit dari rasa lapar. Allah akan kasih ujian semuanya itu. Untuk apa? Disebutkan oleh Allah Ta'ala, dan kabar gembira buat orang yang bersabar. Jadi orang kalau yang sabar, maka dia mendapatkan kabar gembira dari Allah. Yaitu mereka orang-orang yang kalau dapat musibah, mereka berucap, Inna lillahi wa inna. Berarti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan harus nanti orang meninggal. Itu umum. Mau harta kita hilang, mau rumah kita misalnya ya terbakar, waliyadzubillah, semuanya yang berbentuk musibah, kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu musibah.
Itu cara mukmin ketika mendapatkan musibah. Apa yang Allah kasih bagi dia? Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dia mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, pandangan dari Allah, dan dia mendapatkan surga. Jadi musibah yang Allah kasih kepada kita ini bisa jadi ya dari kita ini kadang-kadang tidak menerima. Padahal Allah sudah kasih, kita dikasih kalimat istirja. Itu tadi yang saya sebutkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya, kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti saya dan yang saya miliki semuanya. Bukan hanya diri kita, tapi yang saya miliki ini semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga itu mungkin dari segi makna apa itu musibah, seperti itu. Baik Ustaz, ketika tertimpa musibah, mana yang lebih didahulukan, sabar atau syukur Ustaz? Baik, ini ketika dapat musibah hadirin, Nabi SAW ajarkan kepada kita ada kalimat sebelum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata ada kalimat pertama alhamdulillah. Jadi kita itu kalau dapat musibah, saya waktu itu di Yaman, ini kebiasaan orang Yaman itu kalau ada yang meninggal dunia, awal yang mereka ucapkan adalah alhamdulillah. Jadi waktu itu kan di Indonesia kan tidak terbiasa. Tersinggung. Jadi ketika ada yang dari Indonesia mengabarkan ada yang meninggal dunia, ditelepon, Fulan bin Fulan telah meninggal dunia. Kemudian yang dari Yaman bilang apa? Alhamdulillah. Dia tapi gimana alhamdulillah ini? Padahal ini alhamdulillah yang dimaksudkan ya sudah, semua ini kita syukuri apa yang Allah kasih kepada kita, ini sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri maksudnya apa hadirin? Bisa jadi pasti bukan bisa jadi, pasti di balik itu semua ada hikmah. Jadi kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah taala dengan pujian alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya apa? Bukan banyak orang yang berpikir alhamdulillah itu artinya ya hanya bentuk syukur, iya. Cuman alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Itu kan artinya berarti kita memuji Allah dulu. Gitu loh. Ya, sebenarnya itu bukan kata syukur sebenarnya juga dalam hal ini ya, musibah. Ini hanya pujian kepada Allah. Alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu hadis dari Nabi, ini beliau alaihi salatu wassalam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Apa yang bikin takjub, yang bikin ajaib perkara orang beriman ini? Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara dia, urusan dia dalam hidup ini semuanya baik. Kata Nabi, sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana semua perkara mukmin itu baik? Ya, kata Nabi SAW, kalau seandainya dia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur. Maka syukurnya itu adalah kebaikan buat dia. Dan kalau seandainya dia ditimpa musibah oleh Allah, dia bersabar. Maka itu juga menjadi kebaikan buat dia. Artinya kalau kita syukur jadi kebaikan, ketika dapat nikmat, kalau dapat musibah kita sabar, kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perkara kita baik. Perkara kita semuanya menakjubkan. Allah kasih nikmat. Ibu-ibu kalau dapat uang tiap hari senang atau tidak? Syukur sama Allah atau tidak? Syukur, dapat pahala. Kalau dapat musibah dari Allah, kemarin kita dapat musibah, misalnya banjir, kita sabar, kira-kira dapat pahala atau tidak? Dapat, berarti semuanya bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Jadi ada yang bilang, kalau musibah kayaknya tidak bagus. Tidak, semuanya bagus. Semuanya menakjubkan. Allah kasih pahala, Allah tidak akan zolim. Setiap Allah kasih kepada kita kekurangan harta, Allah kasih musibah, banjir dan lain-lain, itu semuanya Allah kasih kita pahala masing-masing dan Allah tidak mungkin menzolimi kita. Intinya ya tergantung daripada ujian yang Allah berikan kepada dia. Kalau seandainya itu dalam bentuk harta, maka dia harus gunakan harta, dia harus paksakan. Ya namanya orang kalau misalnya tanda syukur dari hartanya itu apa? Dia harus sedekah. Ya bukan dia tahan. Ya kalau seandainya dia syukur berarti dia sedekahkan dan itu berat. Berat, ujian dalam hati itu luar biasa. Jadi seperti itu Minita. Wallahu a'lam. Ustaz, penyebab terjadinya musibah Ustaz. Penyebab terjadi musibah, ini penyebab terjadi musibah banyak. Ya salah satu pasti itu adalah dosa yang kita lakukan. Yang disampaikan oleh Nabi SAW berbagai macam hadis yang kita bisa dengar sampai Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa yang ditimpa kepada kalian, apa yang menimpa kalian daripada musibah, itu karena ulah tangan kalian, karena dosa kalian. Wa ya'fu an katsir.
Dan sudah banyak daripada itu yang sudah dimaafkan oleh Allah. Artinya dari sekian banyak dosanya kita, yang Allah kasih ini cuma sebagian. Dosa yang lain sudah diampuni. Jadi musibah ini Allah kasih sebagian dosa. Coba kalau dosa semuanya. Banyak sekali. Sebagian besar Allah sudah ampuni. Wa ya'fu an katsir. Sebagian besar Allah sudah ampuni. Yang Allah kasih musibah ini dari dosa kecil yang kita lakukan. Nah, sehingga ketika musibah yang menimpa kita, banyak orang yang berpikir ini begini, ini kesalahan, ini kesalahan. Coba masing-masing kalau dapat musibah, masing-masing lihat dirinya. Kira-kira apa yang sudah dia lakukan? Mana zalal bala illa bidzambin. Musibah itu tidak datang kecuali karena dosa. Wala rufi'a illa bitauba. Dan tidak mungkin diangkat itu musibah kecuali dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan satu-satunya adalah tobat. Sehingga dalam ayat lain Allah sebutkan la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Supaya mereka kembali kepada Allah. Baik Ustaz, kita harus jeda saja. Baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Husain dari Majelis Taklim Al-Husna. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, di sini ada surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ingin saya tanyakan, kenapa hanya disampaikan kepada orang-orang yang sabar, bukan orang-orang yang beriman? Itu pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Ustaz, langsung jawabannya. Baik, bismillah. Jadi memang karena orang beriman itu belum tentu bersabar. Jadi bersabar itu sudah pasti beriman. Jadi sifat yang paling utama itu adalah sabar. Sehingga kalau kita belajar dalam ilmu hati itu, ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu sabar. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu sabar. Jadi sabar. Jadi sabar itu memang ujiannya luar biasa. Kita kalau baca dalam Al-Quran, Allah itu kasih pahala sama orang yang sabar itu tanpa batas. Sampai disebutkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bahwasannya orang yang sabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kasih pahala bagi orang yang bersabar itu tanpa hisab. Yang bersabar tanpa hisab. Jadi tanpa ada hitungan pahala. Jadi yang tahu pahala itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat kan dapat 27 derajat sholat berjamaah. 27 pahala, kita sedekah kita sudah tahu. Kita baca sholawat dapat 10 kebaikan. Tapi ini khusus sabar itu tanpa ada batasan. Yang tahu hanya Allah, yang balas sendiri hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu pahala sabar. Sehingga kabar gembira buat mereka. Jadi sabar itu pada pukulan pertama. Sabar itu pada pukulan pertama. Jadi pas dapat musibah langsung sabar. Itu ukurannya di situ. Itu ukurannya di situ. Karena kalau ada orang bilang, "Oh, tidak sabar, nanti sudah berapa kali baru sabar." Oh iya, baru sabar. Tidak. Dapat musibah langsung alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Pokoknya dapat musibah langsung itu yang diucapkan. Maka di sini termasuk orang yang sabar. Dan kalau kita misalnya ditimpa musibah ya seperti rasa sedikit rasa takut, kematian dan lain-lain, sebenarnya bersedih misalnya, bersedih menangis seperti orang yang kita cintai misalnya meninggal dunia, maka di sini bersedih itu bukan berarti tidak terima dengan takdir Allah. Dia sudah sabar, cuma dia sayang, dia rindu kepada anaknya misalnya, dia rindu kepada suaminya atau kepada istrinya. Maka itu hal yang tidak dilarang di dalam Islam. Sehingga Nabi SAW pernah menangis kepada Ibrahim yang ketika itu meninggal masih kecil.
Nabi menangis. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridho dengan takdirnya Allah? Kata Nabi, tidak, saya ridho. Tangisan ini tangisan kasih sayang, bukan tangisan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Seperti itu. Masya Allah. Ustadz, mengenai ujian tadi Ustadz, yang kita rasakan ujian dari kematian ini sangat menyakitkan Ustadz. Tapi kenapa dalam Quran surah Al-Baqarah ini yang pertama disebut itu Al-Khawf Ustadz? Apakah lebih berat daripada? Pasti. Al-Khawf ini saya pernah jumpa dengan orang yang memiliki rasa takut. Luar biasa. Jadi rasa takut itu ibu-ibu, itu penderitaan yang dahsyat. Kalau kematian, ya mungkin kalau kematian itu kan 1-2 hari selesai. Atau misalnya ya beberapa jam itu langsung hilang kesedihannya, tidak separah dengan awal ketika dapat. Tapi kalau rasa takut itu, ya Allah. Saya pernah jumpa dengan orang yang memiliki rasa takut. Dia bilang ke saya, dia bilang, inilah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, rasa takut. Dan ini yang saya rasakan. Jadi dia setiap hari itu harus cari pojok, tempat yang dia harus dia sembunyi, kemudian dia tutup dengan selimut, kemudian dia gemetar ketakutan. Tiap hari seperti itu. Allah. Coba bisa dibayangkan. Jadi sampai dia bilang, ini dibilang ke saya, ini lebih dahsyat daripada kematian. Ini yang lebih dahsyat daripada kematian. Nah, sehingga mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan dalam hati kita rasa takut insya Allah. Ya, cukup takut kepada Allah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ada orang yang kalau dapat lihat penyakit yang mengerikan, dari situ timbul rasa takutnya. Ya, itu ada penyakit dan lain-lain, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan. Jadi intinya tidak bisa beraktivitas sama sekali. Orang yang memiliki rasa takut itu susah untuk beraktivitas. Insya Allah mudah-mudahan. Saya lihat orang itu sampai saya berpikir, Masya Allah, ini lebih dahsyat dari kematian. Sehingga Allah sebutkan minal khawfi. Sedikit daripada rasa takut sudah seperti itu yang kita rasakan. Allahu a'lam. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat Ibu ya. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawa Isa Talib, berasal dari Majelis Ta'lim Nur Hidayah. Pertanyaan saya Ustadz, apa perbedaan ujian dengan cobaan? Makasih Pak Ustadz. Ujian dan cobaan Ustadz, perbedaannya? Ya, ujian dan cobaan sama, bahasa Indonesia itu. Itu yang saya tahu. Jadi kalau bahasa Arab pun ya mirip-mirip. Kalau bahasa Arab itu begini, jadi ada namanya azab, ada namanya musibah. Jadi kalau musibah ini kan secara umum. Jangan kita bilang misalnya kemarin itu banjir yang menimpa kita, kita bilang azab. Tidak, kalau kepada orang beriman itu namanya musibah. Yang Allah kasih itu namanya imtihan, ujian yang Allah kasih. Kalau azab itu ya kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini yang percaya kepada Allah, musibah Allah kasih. Itu sebagai musibah itu pertama kata para ulama adalah bisa mengangkat derajat kita, dan yang kedua menghapuskan dosa kita. Kan begitu. Mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Berarti ini semuanya baik. Sebenarnya pada hakikatnya baik. Kalau kita ditimpa musibah, banyak dosa. Dengan musibah itu Allah ampuni dosa kita. Kalau kita sudah dapat musibah, saya tidak ada dosa tapi kok saya kena juga. Artinya dia merasa dia tidak ada dosa misalnya. Atau dia merasa dia ini baik-baik saja melakukan semua ketaatan. Tapi kok dapat musibah, berarti itu mengangkat derajat dia. Nabi Muhammad itu lebih baik kan dari kita kan, tapi ujiannya banyak atau tidak? Banyak. Cobaannya banyak atau tidak? Banyak. Apakah Nabi Muhammad banyak dosa? Kan tidak. Tidak ada dosa Nabi Muhammad, tapi itu mengangkat derajat beliau. Seperti itu. Insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Selanjutnya, masih ada yang ingin bertanya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, dalam surah An-Nisa ayat 79 yang menyatakan bahwa musibah itu datangnya dari Allah dan itu bisa jadi dari diri kita sendiri. Nah, yang sekarang yang terjadi di tambang Suawa ataupun yang banjir ini, apa itu termasuk karena perbuatan sendiri atau memang musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bencana alam yang baru-baru terjadi. Jadi bencana alam itu sebenarnya pasti semuanya yang bergerak di muka bumi ini semuanya dari Allah Ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin fa biidznillah. Semua musibah yang ada di muka bumi ini semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan di sini ada musibah itu memang dari Allah.
Tapi kan kita ikhtiar, kita bisa menjaga semuanya, menjaga diri dari maksiat, menjaga diri daripada apapun. Hanya saja begini, kita ketika dalam hal seperti itu, jangan kita salahkan orang yang ketika mendapatkan musibah. Sebagian orang saya mendengar mereka mengatakan bahwasannya itu karena kesalahan mereka, itu karena seperti ini, itu kita secara umum semua musibah karena memang dosa manusia. Karena memang dosa manusia. Cuman kalau seandainya kita katakan itu karena dosa mereka bukan dosa kita, itu salah. Itu salah. Coba ya sekarang yang terjadi di Palestina. Yang terjadi di Palestina itu kan musibah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apakah dosa mereka? Tidak, bisa jadi dosa kita kemudian mereka dapat musibah. Kan begitu. Di situ sehingga ulama-ulama mengatakan hada maksiatuna. Hadhihi maksiat. Ini semua ini maksiat kita, bukan maksiat mereka, orang-orang yang mendapatkan musibah. Jadi ketika kita dapat musibah, dapat bencana, yang kita lakukan apa? Lihat diri. Apa yang saya lakukan ini? Sehingga Allah turunkan musibah ini. Sehingga saudara-saudara saya banyak yang meninggal dunia. Jadi diri sendiri yang dilihat. Tapi orang-orang saya lihat, Masya Allah, so itu terus. So itu bikin begini, so itu bikin begini. Dikasih salah semua orang. La haula wa la quwwata illa billah. Ini perkara yang luar biasa sebenarnya. Harus disalahkan pertama adalah dirinya. Musibah datang karena dosa dan diangkat kecuali dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan fulan, jangan salahkan ini dan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kita tetap harus melihat, kita harus tetap menjaga semuanya. Ya, menjaga diri dari dosa, menjaga alam. Ini termasuk semuanya yang harus kita jaga. Alam kita harus jaga, diri kita jangan sampai bermaksiat. Begini, musibah itu ketika datang secara umum itu karena memang ada maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Itu termasuk faktor. Tapi kalau maksiat secara sembunyi-sembunyi, maka yang akan dapat musibah hanya dia sendiri. Contohnya dia minum minuman keras di dalam rumah, tidak ada yang tahu. Allah nanti akan kasih musibah sama dia. Contohnya apa? Allah kasih kurang hartanya. Misalnya Allah kasih dia, ya terjadi ujian yang dia sulit untuk menerima. Tapi kalau musibah itu datang, itu bisa jadi kena semuanya. Mungkin ada maksiat yang sudah terang-terangan, kemudian tidak diingkari oleh sebagian orang. Maka itu datang musibah, pokoknya dia rata. Contoh seperti tsunami. Tsunami datang itu bukan berarti itu orang yang meninggal kan banyak. Ada yang imam, ada yang orang sembahyang di masjid, semuanya ikut meninggal. Padahal yang maksiat siapa, yang meninggal siapa, kan begitu kan? Nah, itu sebenarnya musibah yang Allah datangkan itu menyeluruh. Nanti dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Oh, ini yang selamat. Oh, ini niatnya bagus. Oh, ini ibadahnya bagus. Oh, ini ahli maksiat. Jadi dibangkitkan masing-masing. Tapi ingat, kalau musibah itu datang karena maksiat terang-terangan, itu musibah itu secara merata. Tapi kalau seandainya maksiat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka yang datang hanya kepada orang yang bermaksiat saja musibah itu. Allahu a'lam. Masya Allah. Jadi kita bisa pastikan ya, kemarin kita dapat musibah itu kira-kira dosa siapa itu? Dosa kita semua kan? Betul. Nah, karena sudah menyeluruh. Pokoknya yang taat, saya taat. Iya, mungkin kamu taat, tapi kamu mungkin ada maksiat, kamu tidak ingkari bisa jadi. Atau mungkin maksiat sudah terang-terangan di daerah kita, tapi kita ya anggap acuh. Orang jalan dianggap biasa, yang nggak pakai baju dianggap biasa, miras di pinggir rumah kita anggap biasa, itu. Aja ya, akhirnya ketika dapat musibah baru kayaknya ini dorang-dorang ini bikin musibah ini. Padahal dia sendiri yang bikin musibah juga. Tapi kadang Ustadz suka jengkel, kita sudah berusaha mengingatkan, mengajak ke kebaikan, tapi tetap dengan maksiatnya gitu. Ustadz. Nah itu dia, Nabi ajarkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Ya, misalnya ambil botol minumannya dihancurkan. Boleh Ustadz begitu Ustadz? Nanti mau lihat dulu jadi apa itu. Artinya kalau kita bisa dilihat ya, kalau orang yang misalnya punya kekuasaan, aparat, dia punya wewenang, dia bisa ambil, dia bisa hancurkan di depan orang yang minum minuman keras, kan itu bagus. Ya kan? Tapi kata Nabi, kalau tidak mampu dengan itu, rupa dengan lisan, fabil lisani. Saya tidak mampu dengan tangan Ustadz, saya mau rubah dengan lisan, kasih nasihat, nasihati dengan cara yang baik. Kalau tidak mampu, fabi qalbi, cukup diingkari dengan hati. Saya tidak suka dengan maksiat itu. Saya tidak bisa tegur dia dengan lisan saya. Karena kalau saya tegur, saya akan dipukul sama dia. Maka kita cukup ingkar dengan hati, itu adalah maksiat. Ada hati-hati. Kita kalau lihat maksiat, kemudian hati kita biasa-biasa, berarti iman kita sudah hampir tidak ada. Karena kata Nabi, ingkar dengan hati itu paling lemahnya iman. Ingkar dengan hati terhadap maksiat, itu paling lemahnya iman. Artinya, kalau tidak diingkar lagi dengan hati, berarti tidak ada iman dalam hatinya. Kan begitu. Nah,
jadi ini insya Allah. Jadi kalau kita pulang di rumah, tapi ingat ya, yang tidak disukai itu, yang diingkari adalah maksiatnya, bukan orangnya. Susah dibedakan, Ustaz. Harus dibedakan. Jadi misalnya ada orang bermaksiat, yang kita benci maksiatnya atau orangnya? Akhirnya sepaket, Ustaz. Tidak juga, insya Allah yang kita benci maksiatnya. Kenapa? Karena orangnya itu ciptaan Allah. Ya. Masih ada kebaikan dari diri dia. Bisa jadi dia tobat dan kembali kepada Allah. Jadi yang kita benci adalah maksiatnya. Seperti itu. Baik, insya Allah bermanfaat. Selanjutnya masih ada yang bertanya, Ibu? Silakan Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saurudin Ismail dari Majelis Talim Nur Hidayah. Bahwa kita lahir di dunia ini hanya menjalankan takdir. Biasanya kita diberikan kecemasan, kemudian ketakutan, bahkan kita keputusasaan. Nah, bagaimana cara menyikapi cobaan ataupun musibah itu sehingga yang menjalankan itu mendapat pahala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya begini, jadi kan musibah itu kan takdir. Musibah itu takdir, semua sepakat. Kita sepakat bahwasannya musibah adalah takdir dari Allah. Hikmah yang kita bisa ambil apa sebenarnya? Hikmah yang kita bisa ambil, kita harus sadar, berarti kita ini makhluk. Di atas kita masih ada Tuhan. Jadi harus sadar diri. Kita kalau dapat musibah, berarti kita tahu, berarti kita ini lemah. Ada orang yang bilang sama saya, heboh kan waktu itu ketika banjir. Langsung muncul status. Statusnya apa? Rumah saya sekian tahun tidak pernah banjir. Tahun ini banjir. Berarti dia pikir rumahnya sudah tinggi tidak akan banjir. Ternyata Allah kasih masuk air juga. Kan? Berarti dia sadar dirinya adalah makhluk dan dia lemah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang yang mengatakan saya punya ini, kecanggihan ini. Akhirnya musibah datang seperti tsunami, habis rata rumahnya. Ini mau diandalkan apa? Andalkan harta, andalkan kekuatan. Tidak ada manfaat lagi. Berarti kita harus sadar diri. Kita ini makhluk. Dan yang memberikan ini adalah sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kita harus sadar diri. Yang kedua, di sini adalah berarti semua yang terjadi adalah takdir dari Allah. Dan dunia ini tempat capek. Saya tahu Bapak Ibu semua yang hadir di sini ada masalah. Ada masalah atau tidak? Ada. Musibah itu, musibah namanya. Itu musibah. Semua kita yang ada masalah sini semuanya musibah. Coba ibu-ibu dapat masalah. Masalah semuanya. Masalah ini, ujian itu. Sebenarnya kuncinya itu adalah, ya mungkin musibah bisa jadi anak yang tidak taat kepada orang tua, itu kan musibah. Ya, suami yang ya durhaka atau istri yang durhaka, macam-macam musibah yang kita dapatkan. Intinya dari itu semua yang pertama harus sabar. Kita dapat istri yang tidak baik, kita sabar bagaimana cara mendidik dia. Dapat suami yang tidak baik, kita sabar bagaimana cara membimbing dia, mendoakan dia. Begitu juga anak. Sampai kepada hal-hal misalnya masalah keuangan, ekonomi, ini kan bikin stres sama kita semua ini. Masalah itu musibah atau bukan itu? Musibah. Nah, cuman bagaimana dikasih jalan sama Allah. Kata Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang takwa sama Allah, takwa. Jadi jalannya cuma takwa. Takwa itu masuk semua, masuk sabar, masuk syukur, ya, masuk sedekah, semuanya takwa. Masuk sholat, masuk puasa, itu semuanya takwa. Perbuatan baik, menjalankan perintah Allah, menjauhkan diri kita dari larangan Allah. Sehingga orang yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Allah kasih jalan keluar. Jadi tidak ada istilah dia jalan buntu. Kalau orang yang takwa tidak ada istilah jalan buntu. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Pokoknya rezeki datang dari mana yang ya dia tidak sangka-sangka tiba-tiba datang. Itu orang takwa Allah kasih. Nah, jadi ibu-ibu kalau punya masalah, bapak-bapak kalau ada masalah, maka jalannya adalah takwa. Takwa itu juga bagian daripada sabar, seperti itu. Jadi takwa secara umum. Saya kalau ada yang tanya, sebenarnya lebih tinggi apa? Lebih tinggi sholat duha atau menjaga diri dari maksiat? Maka para ulama mengatakan lebih bagus itu menjaga diri dari maksiat daripada amalan sunnah. Ibu-ibu bikin sholat duha tiap hari 8 rakaat, tapi lisan tidak pernah tinggal dengan karlots. Sama saja. Sunnahnya banyak, tapi maksiatnya jalan. Itu tidak manfaat. Lebih bagus ibu tahan mulut, tidak bicara aib orang, tanpa sholat sunnah duha. Itu lebih Allah cintai. Itu lebih Allah akan mudahkan urusan kita. Tinggalkan maksiat, anggota tubuh yang 7.
Mata, jangan memandang orang dengan kerendahan. Lisan kita jangan bicara orang. Telinga kita jangan dengar maksiat. Tangan kita jangan ambil hak orang. Kaki kita jangan jalan yang tempat yang Allah tidak ridhoi. Perut kita jangan makan yang haram. Kemaluan kita jangan bermaksiat. 7 anggota tubuh itu kita jaga, selesai. Lebih Allah cintai daripada sholat duha yang kita lakukan. Lebih Allah cintai daripada tahajud yang kita lakukan. Masya Allah. Baik Ustadz, kita harus jeda sejenak. Masya Allah. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Kita masih di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaisa dari Majelis Taklim Ajikra. Ini Ustaz, apa boleh di luar topik? Silakan. Ibu. Ini kebetulan ada salah satu anak saya yang ucil. Lumayan temperamental juga. Kita sudah sabar. Dan berapa kali pindah ke pondok. Tapi kelakuannya masih tetap begitu. Nah, siapa tahu ada solusi atau tips yang dari Ustadz bisa. Anak ya? Anak? Iya, anak. Baik. Makasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tafadhol. Baik, jadi anak itu memang perlu bimbingan. Ya, kita mungkin ketika diberikan anak, Nabi sudah ajarkan. Ketika dari kecil dia sudah diajarkan sama Nabi, ajarkan dia sholat, panggil dia sholat, suruh dia sholat ketika umur 7 tahun. Kemudian ketika umur 10 tahun dia tidak sholat, maka dipukullah dengan pukulan pendidikan. Itu semuanya sudah ada dalam ajaran Nabi SAW. Sampai-sampai ulama mengajarkan pendidikan yang pertama dari umur dari masih kecil sampai umur 10 tahun dengan kasih sayang, 10 tahun sampai 15 tahun dengan ketegasan, tapi bukan dengan marah-marah, pasti dengan ketegasan, keseriusan, supaya dia bertanggung jawab. Ya, kemudian 15 tahun dikasih tanggung jawab penuh kepada dia karena dia sudah dalam kondisi balik. Itu dalam Islam sudah diajarkan. Baik, kadang-kadang memang bukan berarti gara-gara anak tidak soleh menyebabkan kita bilang padahal saya sudah didik tapi kok tidak berhasil. Jangankan kita, Nabi Nuh itu sebaik ya Nabi, seorang Nabi dapat anak namanya Kan'an. Bagaimana Kan'an? Durhaka. Disuruh naik ke gunung, dia bilang sa'awi ilal jabal, saya akan naik ke gunung saja. Naik ke kapal, kata dia saya mau naik ke gunung wahai ayahku. Akhirnya ternyata air juga tetap menghantam dia. Intinya begitu juga mungkin ya kalau ada mungkin bapak yang tidak baik seperti Abu Lahab. Abu Lahab punya anak Ikrimah, Ikrimah beriman. Ya kan? Jadi tidak harus seperti itu kita bikin kita stres dan gagal, tapi kita harus minta kepada Allah bimbingan, minta kepada Allah bimbingan. Tips-tips yang bisa dilakukan adalah doakan. Itu paling senjata, paling ampuh. Ya mungkin kita sudah lakukan tahapan, kita sudah nasihati, berikan kasih sayang, kita sudah bikin ini, bikin itu, tapi sulit. Maka doa jangan pernah putus, khususnya di waktu-waktu mustajab. Seperti hujan turun, itu kan waktu mustajab. Ya, mata orang ini kalau hujan turun, hujan, bikin kopi dulu, bikin kopi. Waktu doa bukan bikin kopi. Waktu doa hujan turun, waktu mustajab. Ketika dalam berpergian, musafir, waktu mustajab. Ketika dalam kondisi sholat tahajud, mustajab. Habis sholat 5 waktu, mustajab. Semuanya ini waktu-waktu mustajab kita manfaatkan untuk berdoa. Nah, jadi cari waktu-waktu yang mustajab itu, minta kepada Allah supaya dikasih hidayah kepada anak. Dan jangan pernah putus asa. Dan itu yang dikasih sama Allah dalam bentuk ujian.
Itu ujian, musibah yang ibu dapatkan misalnya, itu sebagai kesabaran buat ibu, dan itu pahala. Mungkin ya kita ini kan amalnya pas-pasan semua, ya kan, amalnya pas-pasan. Kalau Allah tidak kasih musibah, kira-kira mau jalur mana kita dapat pahala yang banyak? Kan nggak ada. Jadi jalur yang paling pas itu jalur sabar, paling cepat. Karena memang Allah lihat tuh setengah mati kita orang ini misalnya, oh ini orang begini, oh ini orang begini. Amal kita pas-pasan. Jadi Allah kasih ujian sedikit supaya kita sabar. Udah merasa capek ini dunia, itu Allah kasih pahala dari situ. Kan begitu. Jadi orang kalau hidupnya datar, ya tidak ada seni, ya kalau orang tidak ada masalah berarti tidak ada seni. Kalau hidup datar tidak asik. Jadi kalau ada masalah jadi asik. Insya Allah kita minta kepada Allah sebagai pahala buat kita, dan kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita jadi soleh dan soleh. Insya Allah. Amin. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, baik langsung. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ningsi Pou dari Majelis Talim Nur Hidayah. Pertanyaan saya, apa hukuman jika seorang hamba ditimpa musibah dan seujon kepada Allah yang tidak baik? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Termasuk dosa besar adalah prasangka buruk kepada Allah. Termasuk dosa besar. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW, khoslatan laisa fawqahuma syarrun atau syai'un minasyarr. Ada dua perkara yang tidak ada lagi keburukan di atasnya. Apa itu? Yang pertama, su'udzanni billah, prasangka buruk kepada Allah, wa su'udzanni bi'ibadillah, dan prasangka buruk kepada sesama hamba Allah. Jadi dua ini jangan sampai kita lakukan. Sehingga kalau Allah kasih musibah kepada kita, cara yang harus kita lakukan apa? Sangka baik. Bisa jadi setelah ini Allah kasih saya kebaikan yang banyak. Dan ingat memang, itu janji Allah. Inna ma'al usri yusra. Coba ibu-ibu renungi ayat ini. Allah sebutkan setiap satu kesulitan, Allah akan kasih berbagai macam kemudahan. Satu kesulitan dikasih berbagai macam kemudahan. Artinya, satu kesulitan yang kita dapatkan, Allah bisa kasih kepada kita kabar gembira yang begitu banyak. Bisa jadi Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita ini, Allah kasih kita ini, dengan musibah yang Allah datangkan kepada kita. Misalnya ada orang pernah curhat, dia bilang, Masya Allah saya ini, dari saya punya orang tua miskin, saya punya kakek miskin, saya punya orang tua miskin, saya juga miskin. Kapan mau jadi kaya orang keturunan ini? Ada yang bilang begitu. Maka saya bilang sama dia, kamu harus bersyukur. Ketahuilah, kata Nabi, orang miskin itu lebih duluan masuk surga dari orang kaya 500 tahun. Allah. Perbedaannya 500 tahun. Walaupun itu orang kaya ahli taat, ahli ibadah. Tapi orang miskin tetap akan masuk surga lebih awal. Ketimbang orang kaya, perbedaannya berapa? 500 tahun. Berarti duluan menikmati fasilitas surga. Lebih duluan menikmati fasilitas surga. Jadi tidak usah bersedih, biasa saja. Dunia ini tempat fitnah, nggak ada apa-apanya. Nabi bilang, dunia ini seperti orang memasukkan jari telunjuk ke dalam lautan, ke dalam samudra, kemudian diangkat, kemudian lihat, kata Nabi, apa yang kembali. Fandur bima tarji. Lihat, kata Nabi, cuma tetesan-tetesan yang keluar dari telunjuk. Kemudian samudra itu adalah akhirat. Ini nggak ada artinya, ini dunia. Sehingga kalaupun kita dapat, nggak usah senang, nggak usah bangga, cuma satu tetes. Kalaupun kita tidak dapat, nggak usah bersedih, cuma satu tetes. Ngapain kita bersedih? Kan begitu, mau gampang. Istilahnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan semakin kita menerima setiap ujian yang Allah datangkan, yang Allah berikan kepada kita. Intinya, tadi saya lupa pertanyaannya. Sudah masuk pertanyaannya? Ibu tadi ya, masalah apa tadi Ibu? Suudzon kepada Allah. Suudzon. Intinya nggak boleh suudzon. Ada satu hadis dari Nabi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, kata Nabi. Faliyadhunna bima syaa, maka sangkakanlah kepadaku sangkaan yang kalian sukai. Jadi kalau kita sangka sama Allah, Allah jahat, jahat juga Allah akan kasih. Ya kan? Kalau kita sangka sama Allah, Allah Maha baik, Allah akan kasih saya kabar gembira yang luar biasa pastinya. Allah akan kasih sesuai dengan sangka hambanya. Diyakini juga Ustaz. Diyakini harus. Jadi kalau kita dapat musibah, kita bilang, ya Allah, mungkin saya hari ini tidak bisa makan, saya yakin saya akan kasih makan orang nanti. Kan begitu kan? Saya akan jadi kaya orang kasih. Begitu harus tanamkan. Kadang-kadang baru Allah kasih musibah sedikit. Kenapa begini nih hidupnya ya Allah?
Selalu sendiri. Jangan, nggak baik sama Allah. Kalau kita gelisah dapat musibah yang besar, Nabi pernah ingatkan, kalau kalian dapat musibah, maka pikirkan musibah kalian timbang dengan musibahku. Ibu-ibu mengeluh mungkin, setengah mati di rumah, api tidak menyala cuma 1 kali, makan di rumah cuma 2 kali. Nabi 2 bulan berturut-turut api tidak menyala di rumah. Tidak memasak Nabi Muhammad 2 bulan, cuma makan korma. Pagi makan 1, siang makan 1, malam makan 1, dengan air putih. Mampu ibu-ibu? Berarti itu sampai musibah masih kecil. Berarti tidak ada apa-apanya. Kalau mau ditanya, tapi kan, ya sudah, Nabi saja itu kalau angkat tangan kira-kira Allah kasih atau tidak? Pasti. Allah kasih. Tapi Nabi harus memilih seperti itu jalannya. Supaya apa? Supaya kita tidak menimbang kita dengan Nabi. Senang jadi Nabi. So Nabi kok senang lagi kaya misalnya. Kan mungkin begitu kan? Sengaja Nabi hidup seperti itu supaya kita tahu. Masya Allah, Nabi juga seperti ini. Maka saya harus sabar juga dengan kondisi seperti ini. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua jadi orang sabar insya Allah. Mahal itu sabar ibu-ibu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya kok. Silahkan. Baik Ustaz, mungkin ada tambahan? Atau Ibu ada yang bertanya? Silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusnaki. Ya, nama saya Yusnaki Damu dari Majelis Taklim Nur Hidayah. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menghadapi orang yang putus asa dalam dikasih musibah? Terima kasih ketika dikasih musibah. Baik. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan putus asa. Muslim itu tidak ada istilah putus asa. Tidak ada istilah jalan buntu. Semua ada jalan. Ya, yang jelas jalannya adalah jalan takwa. Itu yang tadi saya sampaikan. Ibu-ibu selama ini kalau dapat masalah, senyum atau murung? Itu salah itu. Tidak betul. Kalau dapat masalah yang kita lakukan apa? Senyum. Kita ada masalah. Belum pernah kan? Belum pernah kan? Coba ini insya Allah kalau dapat masalah. Pokoknya kalau misalnya kekurangan uang, coba senyum. Serius. Ibu-ibu kalau ada masalah, coba senyum. Ada amalan, ternyata senyum itu koneksi dengan hati. Saya tanya ibu-ibu, kalau misalnya murung ketika dapat masalah, kira-kira masalahnya hilang atau tidak? Tidak hilang. Tambah kan? Kalau senyum, coba senyum. Jadi kalau dapat masalah, masalahnya kalau nggak ada lawan senyum, Ustaz. Tidak usah pikir, tidak ada lawan senyum, tidak apa-apa, pokoknya senyum. Itu koneksi dengan hati. Kami ingat dulu, itu kami waktu menghafal Quran, menghafal hadis, itu memang cara pertama yang kami lakukan adalah senyum. Ini saya dapat cara dari satu negara Oman. Ada satu pondok pesantren, mereka sebelum menghafal Quran itu senyum, karena itu bikin jalan pikiran. Masya Allah. Bikin jalan pikiran, pikiran jadi plong, enak, hati jadi lapang dengan senyuman. Ya kan? Coba ibu-ibu kalau senyum, enak sekali kan? Nanti ketika di rumah, keluar rumah, kalau sudah ada masalah ini besar, keluar rumah, tengok langit, lihat langit, pandang langit, kemudian senyum. Oke? Cuman sebelum senyum, lihat dulu kanan kiri kalau ada orang. Itu dia, khawatir. Soalnya waktu itu ada orang yang keluar rumah, dia langsung senyum lihat langit. Kemudian orang tetangganya bilang apa? Kayaknya besar sekali masalahnya ini. Jangan sampai seperti itu. Baik Ustaz, kita sekarang sudah berada di penghujung acara Ustaz. Mohon memberikan closing statement ditutup dengan doa. Insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini diberikan kesabaran oleh Allah. Amin, amin. Para pemirsa di rumah juga diberikan kesabaran. Pokoknya kita punya prinsip mungkin yang sering disampaikan, hidup ini hanya sekali, maka nikmatilah. Tapi harus ingat, mati juga hanya sekali, maka siapkanlah. Itu utamanya insya Allah. Mudah-mudahan kita siap mati semuanya insya Allah. Dunia tempat musibah, dunia tempat ujian. Kalau tidak mau diuji, mati saja. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ijabah doa kita, diberikan kesabaran dalam hati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Habib Salim Al-Jufri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari kelompok pengajian Az-Zikro, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Husna, dan bapak ibu dari Majelis Ta'lim Nur Hidayah. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di kondisi dengan kondisi yang lebih baik ya Bu. Pak. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salingna